Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan pada saya, yaitu mengenai ini nih. Jadi kalau kalian sudah lulus dari SMK atau SMA, mendingan kuliah atau langsung kerja? Nah, ini yang sering ditanyakan pada saya. Saya juga sering melihat beberapa orang yang bertanya ini di komunitas ya atau di grup-grup seperti itu. Dan beberapa orang juga menjawab bahwa kuliah nggak guna, ilmunya jadul, kalau udah lulus juga nggak kepake. Ya terus untuk apa omong doang gitu ya, cuma konsep-konsep aja. Nah banyak yang seperti itu. Nah oleh karena itu saya ingin memberikan pandangan saya mengenai hal ini itu dari beberapa sudut pandang ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa saya ini seorang profesinya dosen. Terus selain itu saya juga seorang trainer. Terus saya juga membuat kelas online juga di luar ya. Dan juga saya seorang freelancer, jadi menerima project juga di luar. Nah, saya ingin memberikan pada kalian pendapat saya dari beberapa sisi ini, ya, seperti itu. Nah, ini saya bawa contekan ya, supaya saya nggak lupa, soalnya panjang nih ya. Mungkin 3 SKS kita di sini. Sediain popcorn ya. Oke, yang pertama, sebelum saya membahas pendapat saya akan memberikan pada kalian kelebihan dari SMK dan juga kelebihan kalau kalian kuliah. Pertama, untuk SMK dulu. SMK itu kalian bisa masuk setelah kalian lulus dari SMP. Jadi, secara waktu kalian lebih cepat ya. Jadinya dari SMP langsung masuk ke SMK. Terus udah gitu juga lebih hemat biaya. Jelas, karena dari SMP langsung SMK, nggak perlu lewat SMA dulu. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu masa studinya hanya 3 tahun. Ya rata-rata sih 3 tahun ya sampai sekarang ya yang saya tahu. Mungkin ada wacana jadi 4 tahun jadi supaya seperti diploma ya. Tapi rata-rata sih sekarang 3 tahun. Jadi ya balik lagi, lebih cepat, lebih hemat biaya juga. Terus setelah itu ini juga bisa langsung kerja kalian. Dan belajarnya itu lebih fokus karena SMK itu kan kejuruan ya. Jadi tentang IT aja misalnya atau tentang memasak. Jadinya itu langsung fokus kalian yang bisa langsung belajarnya ke sana. Dan setelah lulus dari situ, kalian juga langsung siap kerja karena di SMK itu kalian akan dibekali beberapa kemampuan teknis ya, jadinya supaya kalian nanti begitu lulus bisa langsung kerja. Itu tujuan dari SMK. Nah, kalau kuliah itu kelebihannya apa? Untuk kuliah itu, kalian mendapatkan materi konseptualnya itu lebih dalam ya, konsep-konsepnya lebih dalam. Nah, terus ketika di kuliah, kalian juga masa studinya 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini otomatis kalian belajar juga lebih banyak. Praktek juga bisa lebih banyak juga ya, nyoba-nyoba macam-macam. Dan ilmu yang kalian dapat juga pasti lebih banyak, karena waktunya lebih banyak, jadinya bisa menyampaikan lebih banyak juga. Untuk konsep sendiri itu sangat penting, karena konsep itu bisa dibilang itu dasarnya kalian banget. Ya, jadi kalau kalian belajar masak misalnya, kalian bisa aja belajar masak langsung otodidak, langsung ambil wajan, ambil sendoknya itu ya, langsung masukin bumbu, cobain, trial error ya, dicobain, aduh nggak enak, cobain kurangin ini, kurangin itu, tambahin ini, tambahin itu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi itu kalian ya hanya berdasarkan coba-coba gitu. Kalian tidak tahu teknik yang tepatnya seperti apa. Mungkin kalian akan belajar gitu ya, diajarkan di SMK juga pasti ada konsep-konsepnya, tapi nggak akan bisa sedalam di perkuliahan. Karena apa? Karena di SMK itu kan kalian lebih disiapkan untuk ke teknisnya. Itu sama seperti di perkuliahan. Di perkuliahan sendiri itu kelemahannya di mana? Untuk di prakteknya, di teknisnya. Jadinya di perkuliahan itu lebih banyak mendalami konsepnya. Ya. Tapi untuk prakteknya pasti lebih berkurang dibandingkan dengan SMK. Ya, jadinya ini plus minus ya. Yang di sini lebih menekankan ke teknisnya, yang di sini lebih menekankan ke konseptualnya. Nah, terus yang penting itu yang mana? Sebenarnya dua-duanya penting. Kalian kalau misal bisa konsep aja, tapi nggak bisa teknis, ya itu sama seperti yang ngomong doang tadi ya. Jadinya ya cuma bisa cuap-cuap, tapi nggak bisa kalau disuruh ngoding. Sedangkan kalau kalian bisa teknis, tapi konsepnya kacau, ya mungkin jadi, tapi jadinya itu yang nggak akan se-efisien kalau kalian benar-benar ngerti, dalemannya itu seperti apa, kalian ngerti konsepnya seperti apa, kalian ngerti ini tuh harusnya seperti apa sih. Bahkan ada beberapa hal yang kalau kalian nggak ngerti konsepnya, kalian juga susah untuk bikinnya.
Contoh ya, seperti ini. Kalian belajar struktur data kalau di perkuliahan. Saya nggak tahu nih kalau di SMK diajarin apa nggak. Tapi misalnya ya, konsep struktur data. Kalau kalian nggak ngerti, itu akan ada beberapa hal yang kalian akan sulit untuk membuatnya. Contohnya di struktur data itu ada tree. Nah, tree itu struktur data ya kan. Jadi ada list, ada stack, ada tree, ya ada graph, ada banyak ya. Nah, kalau list itu biasanya udah ada nih. Di bahasa pemrograman tuh list, array itu udah ada ya. Tapi kalau tree itu yang saya tahu ya, itu jarang banget, bahkan mungkin nggak ada. Nah, tree sendiri ini dipakainya untuk apa? Tree dipakai untuk misalnya kalau kalian dapat project tentang MLM. MLM itu kan strukturnya seperti tree ya, seperti pohon. Jadi ada bosnya misalnya, terus ada anak buahnya, anak buah lagi, anak buah lagi, anak buah lagi. Jadi cabang-cabang seperti itu. Nah, itu buatnya harus pakai tree. Ya, untuk ngitung-ngitung gajinya, pendapatannya, seperti itu. Terus selain itu juga, misalnya kalian pengen buat game catur nih. Game catur pengen supaya si komputernya itu pinter ya. Jadi kalau ngelawan orang tuh bisa, oh dia tahu nih, jalannya nggak sembarangan ya, nggak random. Dan kalian juga nggak if satu-satu ya, if ini, if itu, bisa mabok ya, botak nanti kalian bikin caturnya. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana? Ada yang namanya algoritma minimax. Nah, algoritma minimax ini juga sama, dia pakai tree. Terus ada juga struktur data yang namanya graph. Graph itu untuk apa? Graph itu untuk merepresentasikan poin ke poin, terus nanti ada line-line-nya ya, jadi kayak graph gitu. Nah, itu biasanya untuk merepresentasikan lokasi yang biasa digunakan juga ya. Jadi ada lokasi dari kota A ke kota B, itu jaraknya berapa, dan yang lainnya. Nah, ini bisa dipakai untuk apa? Untuk perhitungan jarak terdekat. Misalnya dari A mau ke B, ini jarak terdekatnya lewat mana? Misalnya kalau kalian pengen buat seperti WAZ seperti itu ya, oh bisa tahu ini yang jarak terdekat. Atau cost yang termurah. Jadi misalnya dari Jepang mau ke Amerika, itu jalur paling murahnya lewat mana aja. Nah, itu juga kalian perlu pakai graph. Jadi ada beberapa hal yang kalau kalian konsepnya nggak ngerti itu susah. Karena graph dan si tree ini kalian yang mau nggak mau harus bikin sendiri. Karena kan nggak disediakan ya di bahasa pemrogramannya. Ya, nah kalau kalian nggak bisa konsepnya, ya kalian nggak akan bisa buat si tree-nya dan juga buat grafnya. Jadi itu penting banget. Dan pengalaman saya setelah beberapa kali saya memberikan tutorial dan training, itu di Flutter sendiri ya, misalnya ini kasusnya Flutter karena saya kan Flutter tutorial ya. Di Flutter sendiri banyak orang yang bingung banget dengan Flutternya, tapi sebenarnya yang susah itu bukan Flutternya, tapi mereka tuh nggak ngerti konsepnya. Itu yang jadi masalah ya, konsepnya itu bener-bener kurang, jadinya begitu ngikutin yang ke depan jadi bingung. Ini ibarat seperti kalian mau belajar bagaimana caranya memasak masakan Prancis, tapi kalian sendiri bingung gitu, garam itu untuk apa, terus gula itu untuk apa. Nah, kalian masih bingung itu apa sih, ini sendok untuk apa. Akhirnya ya susah ngikutin pengajarnya mengajarkan bagaimana membuat masakan Prancis tersebut. Ya jadinya seperti itu pentingnya konsep. Nah, terus untuk apa sih kita belajarnya banyak macam-macam ya? Kan di kuliah kan belajarnya ini itu yang dimana kalau kalian lulus juga belum tentu kalian pakai gitu ya. Misalnya jaringan, terus kalau enggak database atau game programming. Saya kan pengen ke mobile, ngapain saya belajar game, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kita ngasihnya banyak ya? Jadinya dikasih basis data, dikasih jaringan, dikasih ini, dikasih game, dikasih itu supaya kalian bisa menentukan apa sih yang jadi minat kalian. Ini sama seperti kalau kalian mau cari pasangan hidup ya, mau cari cewek nih untuk jadi istri kalian. Kan kalian juga harus melihat dulu dong dari banyak cewek ini, mana nih yang paling cocok sama kalian. Oh, si ini nih paling cocok, nah ini yang saya ambil sebagai pasangan hidup saya. Nggak mungkin kan kalian mau dari bayi cuma dikenalin satu orang cewek aja yang itu terus, pokoknya udah dari kecil dijodohin. Nyampe gede-gede ya udah istri kamu yang ini, udah nggak bisa ngelihat yang lain gitu. Nah, nanti kalau misalnya salah pilih gimana? Kan jadi repot kalau gitu. Ya jadinya kalian diberikan banyak hal itu supaya kalian bisa menentukan saya senangnya di mana. Seperti itu. Nah, yang kedua,
Yang kedua ini, kita nggak ada yang bisa menjamin bahwa besok hal yang kita dalamin, misalnya sekarang saya mau mendalami mobile programming ya, terus besok-besok tuh masih ada mobile. Bisa aja besok hilang kan, waduh hilang mobile, nggak laku ternyata, nggak enak pakai mobile, enaknya pakai web. Nah otomatis kan saya harus pindah dong, jadi ke web programming, tadinya di mobile pindah ke web. Nah untuk pindah ke web sendiri, kalau saya nggak pernah belajar tentang web, kan jadi dari nol, bener nggak? Kalau misalnya saya udah pernah belajar, saya udah tahu dasar-dasarnya, untuk saya pindahnya tuh lebih cepat. Nah, ternyata aduh web udah nggak zaman lagi, sekarang aplikasi tuh lebih seneng dibikin game. Nah itu kalau saya udah pernah belajar game programming, saya pindah gamenya juga cepat. Nah, minimal untuk dasar-dasarnya, konsepnya saya udah tahu. Itu kenapa kita perlu belajar banyak hal. Nah yang ketiga, untuk yang ketiga ini, kalau kalian misalnya makin banyak tahu, maka kalian akan lebih mudah beradaptasi. Seperti yang tadi ya, kalau ada perubahan kalian bisa cepat beloknya. Itu kalau kalian banyak tahu. Nah, selain itu kalian juga bisa lebih berkreasi karena kalian tahu banyak. Oh, misalnya kalian belajar di ilmu ekonomi ya. Oh, kalian tahu nih, waduh kalau ilmu ekonomi ini kalau saya gabung dengan IT bisa jadi seperti ini. Nah, kalian bisa berkreasi. Saya dagang, saya misalnya suka main piano, atau saya ngerti hukum, saya ngerti kedokteran. Kalian akan jadi tahu celah-celah mana di bidang lain yang perlu dibuat menjadi lebih IT. Nah, kalian bisa lebih mudah berkreasi. Semakin mudah kalian berkreasi, semakin kalian bisa menciptakan banyak hal yang kreatif, maka akan semakin besar peluang kalian untuk sukses. Karena mungkin aja ada orang-orang yang belum kepikiran, karena orang-orang ekonomi mungkin lebih nggak ngerti IT, nggak tahu bahwa ini bisa dibuat jadi aplikasinya. Nah, kalian bisa langsung buat aplikasinya. Atau mungkin orang-orang kedokteran juga nggak tahu ini bisa dibuat jadi aplikasi. Ternyata kalian bisa kepikiran karena kalian ngerti. Jadi kalian juga bisa buat aplikasinya. Ya, jadi kalau kalian makin banyak tahu, itu makin banyak yang bisa kalian kreasikan. Sekarang saran saya gimana? Jadi saran saya bagi kalian nih yang udah masuk SMK terus mau ngelanjut lagi, itu biasanya tergantung ya, ada biaya atau nggak ada biaya. Kalau misalnya kalian ada biayanya, sebaiknya sih kalian ikut kuliah, karena di kuliahan itu kalian akan mendapatkan beberapa ilmu tambahan lagi untuk melengkapi yang ada di SMK. Jadi di SMK kalian udah teknisnya, sekarang tinggal kalian dalamin di konsepnya supaya jadi lengkap ya. Nah, terus kalau yang misalnya nggak punya biaya gimana? Kalau yang nggak punya biaya, ini saya sarankan untuk kalian ambil kerja dulu. Di sana kalian juga akan mendapatkan banyak hal ya, banyak belajar di lingkungan kerja. Nah, nanti kalau kalian udah punya uangnya, baru kalian mungkin nyambil kuliah malam, seperti itu kan banyak ya sekarang universitas yang menyediakan kuliah malam. Nah, kalian bisa ambil untuk mempertajam konsepnya kalian, supaya kalian bisa lebih beradaptasi lagi nanti ke depannya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga nih, ini juga penting. Ya, ini paling penting sebenarnya. Jadi kalau diibaratkan ya, SMK dengan kuliah itu, yang SMK itu mungkin lebih banyak karbohidrat tapi protein dikit. Tapi kalau misalnya di kuliah itu banyak protein tapi karbohidrat dikit. Nah, yang diperlukan tuh sebenarnya apa? Dua-duanya perlu. Ya. Jadi kalian harus melengkapi. Nah, untuk melengkapinya gimana? Tadi yang SMK kalau udah punya uang ya kuliah gitu. Nah, terus kalau yang kuliah gimana nih? Kan teknisnya biasanya jarang ya dapatnya yang sampai dalam banget. Karena kita habis waktu untuk mempelajari yang konsep-konsepnya juga. Nah, itulah pentingnya kalian belajar mandiri. Ya, jadi baik yang di SMK maupun yang di kuliah, ini yang namanya belajar mandiri tetap penting ya. Jadi kalau misalnya SMK nih nggak bisa kuliah, mau belajar sendiri, ya bisa-bisa aja gitu. Beli bukunya, belajar sendiri. Tapi yang penting dari diri sendiri. Jadi kalian harus belajar, harus mengembangkan diri. Ya. Untuk teknis, udah pasti itu nggak ada yang jamin bahwa itu nggak akan ketinggalan zaman. Kalian di SMK belajar apa? Belajar Android. Lulus SMK Androidnya hilang juga bisa. Sama seperti kuliah. Kuliah belajar apa? Belajar Android. Terus nanti keluarnya lulus, hilang juga. Nah, disinilah peran dari workshop atau les-les atau kursus online. Karena kalau kursus online biasanya dia memberikan teknis-teknis yang
terkini ya, yang terupdate. Jadinya oh sekarang lagi ngebum apa nih, lagi ngebum Flutter ya kasih pelatihan Flutter, oh lagi ngebum web ya kasih pelajaran web ya. Jadi seperti itu untuk yang workshop dan les online. Terus kalau misalnya saya nggak punya biaya gimana? Oh jangan khawatir, yang namanya ilmu ya zaman sekarang itu tuh nggak semuanya harus pakai biaya. Kalian di YouTube udah banyak yang gratisan ya. Kalian mau cari apa sih? Mau belajar masak di YouTube ada, mau belajar ternak lele juga ada ya di YouTube. Terus kalian mau belajar apa, hidroponik juga ada di YouTube. Ya, kalian mau belajar IT itu banyak banget di YouTube ya. Ya salah satunya channel saya ya. Itu saya berikan selengkap mungkin ya untuk kalian-kalian yang memang nggak punya biaya untuk kuliah, nggak punya biaya untuk les online. Nah silahkan pelajari ini ya. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, yang namanya kuliah itu tetap penting karena di sana kalian akan belajar segala sesuatu konsep yang emang bakalan bertahan lama dan akan kalian perlukan untuk bertahan nanti di dunia kerja. Apalagi kalau kalian emang pengen ngedalemin ya. Mungkin sekarang kalian kalau mau buat apa-apa tinggal pakai library. Nah sekarang kalau library-nya nggak ada gimana? Nah, kalau kalian ngerti, kalian bisa buat sendiri, itu lebih bagus. Kalian bisa menawarkan ke klien juga lebih banyak. Oh ini nggak ada library-nya. Orang lain yang cuma pakai library nggak akan bisa ngerjain. Kalian yang bisa bikin, itu kalian bisa kerjain. Bahkan mungkin kalian bisa jual library-nya juga. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, kemampuan teknis juga penting. Kalian nggak bisa cuman sok-sokan, aduh saya S1, tapi kalau disuruh ngoding bingung gitu. Ya nggak bisa. Itu namanya omong doang, ya omdo. Nanti kalian dihina sama orang-orang yang, gue nggak kuliah kok, tapi gue jago, gue bisa ngoding. Gitu. Ya, jadinya itu juga kalian harus tajamkan. Ya, jadinya kalian belajar lagi teknisnya, itu penting banget. Termasuk yang di SMK, bukan berarti kalau di SMK udah bisa teknisnya terus ya udahlah saya malas belajar lagi teknis. Oh enggak, karena yang namanya teknologi itu berkembangnya cepat banget, kalian juga tetap harus ngikutin. Oke, jadi seperti itu pendapat saya. Semoga ini bisa menjawab atau dijadikan pertimbangan bagi teman-teman semua yang sekarang lagi galau mau kuliah atau mau langsung kerja. Nah, untuk teman-teman yang lain yang mungkin punya pendapat, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.